Kapal tanker Pertamina terjebak di Selat Hormuz. Krisis energi, geopolitik Timur Tengah, dan sorotan terhadap sikap pemerintah. Kita lagi upaya diplomasi agar ada cara yang lebih baik untuk mereka bisa dikeluarkan. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali berdampak langsung pada Indonesia. Dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping atau PIS dilaporkan terjebak di jalur pelayaran strategis Selat Hormuz, salah satu jalur energi paling vital di dunia. Situasi ini tidak hanya memicu kekhawatiran terhadap keamanan awak kapal dan pasokan energi nasional, tetapi juga menimbulkan perdebatan mengenai sikap pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Prabowo Subianto, yang dinilai sebagian pihak belum memberikan pernyataan publik secara tegas terkait insiden tersebut. Kasus ini menyoroti betapa rapuhnya ketahanan energi global ketika konflik geopolitik meningkat, serta bagaimana negara-negara pengimpor energi seperti Indonesia harus menghadapi dampaknya. Kronologi kapal tanker Indonesia terjebak. Pemerintah mengonfirmasi bahwa dua kapal tanker Pertamina yang membawa minyak mentah dari Timur Tengah tertahan di kawasan Selat Hormuz. Kapal tersebut memilih bersandar di lokasi yang lebih aman sambil menunggu perkembangan situasi keamanan di wilayah tersebut. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, pemerintah saat ini sedang melakukan negosiasi diplomatik untuk memastikan kapal-kapal tersebut dapat keluar dari wilayah konflik dengan aman. Beberapa poin penting dari kondisi terkini: dua kapal tanker Pertamina masih berada di kawasan Selat Hormuz. Kapal saat ini bersandar di area yang dianggap lebih aman. Pemerintah melakukan komunikasi diplomatik dengan pihak terkait. Keselamatan awak kapal dipastikan dalam kondisi aman. Pertamina sendiri memastikan bahwa prioritas utama adalah keselamatan awak kapal serta perlindungan aset perusahaan yang berada di zona konflik. Selat Hormuz merupakan jalur energi paling strategis di dunia. Krisis ini tidak bisa dilepaskan dari pentingnya Selat Hormuz dalam peta energi global. Selat Hormuz merupakan jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab. Sekitar 20% perdagangan minyak dunia melewati jalur ini setiap harinya. Akibat konflik yang meningkat antara Iran dengan Blok Barat, jalur tersebut dilaporkan mengalami gangguan serius, bahkan secara efektif sempat ditutup untuk sementara waktu. Dampaknya sangat luas. Ratusan kapal tanker tertahan, premi asuransi kapal melonjak, harga minyak dunia meningkat, dan rantai pasok energi global terganggu. Sekitar 200 kapal tanker dilaporkan menunggu di sekitar Selat Hormuz, menunggu kondisi keamanan membaik sebelum melintas. Dampak terhadap ketahanan energi Indonesia. Indonesia merupakan negara yang masih bergantung pada impor energi, terutama dari Timur Tengah. Data menunjukkan sekitar 25% impor minyak mentah Indonesia berasal dari Timur Tengah. Sekitar 30% impor LPG juga berasal dari kawasan tersebut. Ketika jalur distribusi seperti Selat Hormuz terganggu, resiko yang muncul antara lain ratusan kapal tanker tertahan, premi asuransi kapal melonjak, harga minyak dunia meningkat, dan rantai pasok energi global terganggu. Sikap pemerintah dan sorotan terhadap Presiden. Dalam perkembangan krisis ini, sorotan publik juga tertuju pada sikap Presiden Prabowo Subianto. Presiden memang dilaporkan telah memanggil sejumlah menteri untuk membahas dampak geopolitik penutupan Selat Hormuz terhadap pasokan energi Indonesia. Namun, hingga beberapa hari setelah kapal Pertamina diketahui terjebak, belum ada pernyataan publik yang sangat tegas dari Presiden terkait insiden tersebut. Situasi ini memunculkan sejumlah interpretasi. 1. Pendekatan diplomatik yang berhati-hati. Pemerintah kemungkinan menghindari pernyataan keras agar tidak memperkeruh situasi geopolitik yang sensitif. 2. Fokus pada koordinasi teknis. Presiden mungkin memilih bekerja melalui kementerian teknis seperti ESDM dan Kementerian Luar Negeri. 3. Kritik terhadap komunikasi publik pemerintah.
Sebagian pengamat menilai pemerintah seharusnya memberikan komunikasi publik yang lebih kuat untuk menenangkan masyarakat. Dimensi geopolitik yang lebih besar. Krisis ini juga mencerminkan konflik global yang lebih luas. Ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel telah memicu serangan terhadap kapal dan ancaman penutupan jalur pelayaran di kawasan Teluk Persia. Ketika konflik tersebut meningkat, negara-negara Asia seperti Jepang, India, dan Indonesia menjadi pihak yang paling terdampak karena ketergantungan energi terhadap Timur Tengah. Pelajaran bagi Indonesia. Peristiwa kapal tanker Pertamina yang terjebak di Selat Hormuz memberikan beberapa pelajaran penting bagi Indonesia. 1. Ketahanan energi masih rentan. Ketergantungan pada impor minyak dari Timur Tengah membuat Indonesia rentan terhadap konflik geopolitik. 2. Diversifikasi sumber energi. Indonesia perlu memperluas sumber impor energi dari wilayah lain seperti Amerika, Afrika, atau Amerika Latin. 3. Perlu penguatan diplomasi maritim. Sebagai negara kepulauan dan pengguna jalur perdagangan global, Indonesia harus memiliki strategi diplomasi maritim yang lebih kuat. 4. Komunikasi publik pemerintah perlu diperkuat. Dalam krisis internasional, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas agar tidak menimbulkan kepanikan atau spekulasi. Terjebaknya kapal tanker Pertamina di Selat Hormuz bukan sekedar insiden logistik, melainkan refleksi dari kompleksitas geopolitik dunia modern. Konflik yang terjadi ribuan kilometer dari Indonesia ternyata dapat langsung mempengaruhi stabilitas energi nasional. Di tengah situasi ini, pemerintah Indonesia berupaya menyelesaikan masalah melalui jalur diplomasi dan mencari sumber pasokan alternatif. Namun, peristiwa ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan Indonesia menghadapi krisis energi global, serta bagaimana pemerintah, termasuk Presiden Prabowo, mengelola komunikasi publik dalam situasi krisis. Kedepan, insiden ini bisa menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi dan strategi geopolitik agar tidak terlalu bergantung pada kawasan yang rawan konflik.